Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifa Febiola Yasmin dengan NPM 20.235, asal dari kelas G, Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah forensik. Di dalam video ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi jenis-jenis visum et repertum. Visum untuk korban hidup. Visum untuk korban hidup ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama ada visum sementara. Visum sementara ini apa? Yaitu dibuat untuk sementara waktu dan ditujukan untuk korban yang memerlukan perawatan dan pemeriksaan yang lebih lanjut. Dalam visum sementara ini belum ada diagnosis dan juga belum ada derajat luka. Selanjutnya ada visum lanjutan. Jadi jika korban itu butuh pemeriksaan lebih lanjut, maka setelah dibuatkan visum sementara itu, dibuatkan lagi visum lanjutan. Isinya apa? Visum lanjutan ini dibuat setelah luka daripada korban itu sudah diatasi. Dalam visum lanjutan ini, baru ada diagnosis dan juga derajat lukanya, sehingga pemeriksaan menyimpulkan dan juga menuliskan visum et repertum. Akhir dari visum untuk korban hidup ini, ada visum definitif atau biasa kita kenal yaitu visum biasa. Jadi dalam visum ini itu dibuat saat korban itu datang untuk memeriksa, serta ditunjukkan untuk korban yang memang tidak memerlukan perawatan atau pemeriksaan lebih lanjut. Nah, untuk yang tadi kan itu visum untuk korban hidup. Selanjutnya ini ada visum untuk korban yang mati. Untuk korban mati ini dibagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan dalam dan pemeriksaan luar. Untuk yang pertama di sini ada pemeriksaan luar atau yang biasa kita kenal yaitu PL. Nah, dalam PL ini pemeriksaannya tanpa tindakan pembedahan. Kemudian juga PL ini memeriksa benda-benda atau barang-barang yang ada di sekitar jenazah. PL ini juga tidak menentukan penyebab dari kematian, tapi hanya memeriksa dari seluruh permukaan mayat. Seluruh permukaan mayat itu apa? Seperti label mayat, penutup mayat, bungkusnya, pakaian mayat, perhiasan mayat, barang-barang mayat, perubahan tanatologi, infeksi seluruh tubuh, atau juga misalkan patah tulang. Selanjutnya ada visum untuk pemeriksaan dalam atau biasa kita kenal itu otopsi. Visum ini tidak sembarangan bisa dilakukan karena harus wajib disertai surat permintaan visum dan konfirmasi dari keluarga. Karena aturan ini terdapat dalam KUHP pasal 134. Selanjutnya, otopsi ini kita kenal seperti pembedahan organ-organ dalam yang ditujukan untuk menentukan penyebab dari kematian. Selain penyebabnya, juga bisa pemeriksaan penunjang seperti toksikologi, tes apung paru, dan juga panatologi anatomi. Nah, yang terakhir ini adalah visum khusus atau visum yang berdasarkan kasus-kasus yang ada. Saya mengelompokkan beberapa contoh itu menjadi 4. Yang pertama itu ada kasus dalam perlukaan. Jadi pemeriksaan ini dilakukan sesuai dengan keparahan luka dengan mencatat dan mendokumentasikan seluruh luka di tubuh pasien. Selanjutnya ada visum kasus untuk tindakan asusila. Jadi pada tindakan asusila ini membutuhkan pembuktian seperti bukti persetubuhan, tanda kekerasan, dan juga dampak lanjut dari perkara itu. Pada visum ini, yang diperiksa adalah fisik genitalianya, fisik daerah sekitar genitalia, fisik keseluruhan tubuh, dan juga pemeriksaan-pemeriksaan yang memang menunjang untuk menunjukkan terjadinya tindak asusila. Selanjutnya ada visum kasus psikiatri. Kasus psikiatri ini bisa digunakan juga visum, yaitu untuk mengetahui hubungan antara gangguan jiwa dengan tindak pidana yang dilakukan. Nah, untuk yang terakhir ini ada kasus keracunan. Jadi, visum pada kasus keracunan ini umumnya dilakukan oleh dokter forensik dan juga ahli toksikologi. Pada kasus ini, nantinya para ahli ataupun dokter itu menghasilkan barang bukti berupa hasil lab atau berupa hasil otopsi. Itulah pemaparan dari penjelasan presentasi materi jenis-jenis visum et repertum. Menurut saya, materi jenis-jenis visum et repertum ini sudah cukup jelas dan perbedaannya juga sudah dapat dilihat. Seperti
pada visum untuk korban hidup, visum pada korban mati, dan juga visum pada kasus-kasus itu sudah jelas perbedaannya. Diberikannya seperti pada kalau misalkan visum untuk korban hidup itu kan cuma diperiksa luarnya aja, dan juga pemeriksaan itu berdasarkan medis. Sedangkan kalau korban hidup itu pemeriksaannya lebih detail dan juga mungkin identik dengan otopsi. Hubungannya adalah hukum dengan forensik. Jadi, bukan hanya secara medis, tapi juga ilmu hukum berperan dalam visum et repertum untuk kasus. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.